5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Nah, kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kalian itu diharapkan dapat bekerja sama dalam kelompok kalian. Nantinya kalian akan bisa bekerja sama dengan kelompok lain yang ada di kelas kalian masing-masing. Karena kerjasama itu sangat penting adik-adik. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolah kalian. Nah, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bergabunglah kembali dengan kelompok kalian terlebih dahulu. Nah, kalian kan sudah pernah membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya nih. Kalian berkelompok sesuai kelompok membuat poster ini. Lalu setelah itu, ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Nah, pastikan semua anggota kelompok ini mendapatkan porsi kerjanya masing-masing. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden atau 10 orang dengan ketentuan responden sebagai berikut. 1. Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah? Apakah hanya menyurvei orang-orang dewasa di sekolah? Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah bisa melibatkan keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggalmu? Lalu apakah akan menyurvei aparat pemerintah daerah setempat? Nah, ini ya ketentuan ketika kalian menyurvei 10 responden. Nah, apakah juga akan menyurvei puskesmas terdekat? Setelah menentukan responden, kalian buat lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada responden atau kepada orang yang kalian wawancarai. Nah, pastikan setiap anggota ini memiliki kertas kerja tersebut karena setiap anggota harus mencari 10 responden ya. Nah, informasi yang perlu diperoleh dari survei ini adalah 1. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami oleh responden. Lalu tindakan yang diambil pada saat responden itu mengalami gangguan tersebut. Seberapa parahkah gangguan yang dialami responden? Apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami? Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya? Lalu seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut dan tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali? Nah, ini informasi yang perlu diperoleh dari survei kalian. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok itu mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan. Lalu mengulas juga tentang fungsi dari tiap-tiap organ. Contohnya ya, mulut. Nah, fungsi mulut itu kan untuk menghancurkan makanan. Lalu ada kerongkongan, itu saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu ada di sini ada lambung. Nah, fungsi lambung ini adalah sebagai penghasil pepsinogen ya. Lalu ada usus halus ya. Lalu ada berikutnya ada usus besar ya.
Ini ada usus besar, lalu yang terakhir adalah ada anus. Lalu nama-nama gangguan penyakit pada sistem pencernaan ada MAH, diare, lalu konstipasi, kolera, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini contoh dari hasil survei. Kak Citra beri contoh satu saja, misalnya nama responden atau orang yang kalian wawancarai. Kalian bertanya, jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami Udin apa? Oh, ternyata pernah mengalami MAH. Lalu tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan itu apa? Meminum obat MAH. Seberapa parahkah gangguannya? Nah, misalnya sampai mengalami muntah-muntah. Apa penyebabnya? Oh, penyebabnya adalah makan makanan pedas. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden? Nah, ternyata kesadaran Udin ini masih rendah karena masih suka makan makanan yang pedas. Seberapa sering responden ini mengalami gangguan tersebut? Ternyata Udin mengalaminya sekitar 2 kali dalam sebulan. Nah, tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang kembali? Ternyata mengurangi makan makanan yang bisa menyebabkan MAH. Itu yang diambil oleh Udin. Jadi ini daftar pertanyaannya. Lalu ini adalah jawabannya Udin atau jawabannya responden. Jadi kalian bisa bertanya kepada 10 responden. Adik-adik, setelah kalian selesai mewawancarai para responden nih, kalian bisa kembali ke kelas kalian dan melakukan diskusi kelompok dan buatlah rangkuman nih dan kesimpulan dari hasil survei tersebut dalam bentuk poster. Misalnya posternya seperti ini ya. Laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata 1. Banyak siswa kelas 5 pernah mengalami gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan terbanyak adalah MAH. Kami menyimpulkan bahwa kesadaran menjaga kesehatan siswa kelas 5 masih kurang. Ini hanya contoh ya adik-adik ya. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan, mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal juga adik-adik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat naskah nih tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Nah, perlengkapan pendukung itu bisa bermacam-macam, tergantung pada iklan yang akan kita buat. Misalnya nih, kalau iklannya tentang menjaga kebersihan, ya berarti alat-alat yang diperlukan adalah alat-alat untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Sebelum kalian tampil di kelas ya untuk mempraktekkan iklan layanan masyarakat, pastikan beberapa hal berikut ini. Ketika kalian tampil harus menggunakan suara yang keras dan lantang. Menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam ya. Tidak jelas itu menggumam. Menggunakan kontak mata dengan penonton. Mata itu harus kontak dengan penonton. Jadi melihat penonton, tidak menghadap ke atas atau ke bawah. Tidak menghalangi pandangan mata penonton. Tampil penuh percaya diri, menggunakan perlengkapan pendukung iklan, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting, dan harus hafal nih dengan naskah yang akan dibawakan. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian tampil mempraktekkan iklan layanan masyarakat kalian. Nah adik-adik, keragaman itu tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman itu justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain ada seni batik, ukiran, dan anyaman. Nah, karya seni rupa di setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta ada unsur keindahannya. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh
karya seni kria yang pengerjaannya itu ditekankan pada keterampilan tangan adik-adik. Nah, seni kria batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, di sini alat serta bahan yang digunakan untuk membatik. Nah, ini ya membatik ya. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya? 1. Malam atau lilin atau parafin. Ini ya adik-adik ya. Lalu ada kainnya, biasanya awalnya kainnya putih, belum berwarna seperti ini karena ini kan belum dibuat ya adik-adik ya. Lalu ada canting, nah ini canting, ini adalah canting. Lalu ada kuas ya, ini penambah. Lalu ada kompor minyak tanah, ada wajannya ya, ada gawangannya itu ini ya adik-adik ya. Ada nampan, nah lalu nanti ada panci juga, sarung tangan, dan ada sendok atau mangkuk untuk mengaduk malam atau lilin atau parafinnya. Nah, itu alat dan bahan untuk membatik ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Tadi batik di Nusantara ini motif dan warnanya itu beragam. Contohnya ini adalah motif batik Solo Parangkusumo ya. Lalu ini ada salah satu motif batik di Pekalongan. Berbeda kan warnanya. Jadi kalau Solo itu cenderung ke warna coklat, tapi kalau Pekalongan ke warna biru, pink, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada motif batik Cirebon Megamendung. Nah, ini namanya motif Megamendung ya. Lalu di sini ada motif batik Yogyakarta yaitu ceplok. Nah, ini adalah motif ceplok. Lalu teknik pembuatan batik itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motifnya. Jadi seperti ini, pakai canting ya. Yang kedua adalah teknik cap. Nah, ini teknik cap tuh seperti ini, menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hiasan batiknya. Jadi tinggal ditempel-tempelkan saja adik-adik, sudah jadi. Lalu teknik yang ketiga ada teknik cetak atau sablon. Jadi seperti ini, teknik cetak atau teknik sablon. Ini 3 teknik pembuatan batik. Nah, adik-adik, selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik itu juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, ini adalah motif batik Parang ya. Adik-adik, kalian bisa mengambil sebuah kertas gambar ya. Buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif Nusantara di depan, kamu juga dapat menggunakan contoh-contoh motif ini ya. Ini adalah contoh-contoh motif, bisa sebagai sumber inspirasi kalian. Nah, kamu juga bebas loh membuat kreasi motif batik kalian sendiri. Pastikan 1 lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Setelah itu kalian warnailah dengan rapi. Nah, kalian buat ya adik-adik di buku gambar kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.